Klub tak bayar gaji pemain, Menpora Malaysia tuntut reformasi sepak bola. Untuk tahun ini Asia Games, kesannya seramai 220 orang atlet tidak dapat meneruskan latihan memandangkan tiada peruntukan khusus diberikan untuk pelaksanaan program latihan senior di bawah program podium. Pada masa yang sama, MSN terpaksa mengagih dan menggunakan peruntukan dalaman. Keadaan ini berlarutan bagi tempoh 2 bulan dari Januari hingga Februari 2022. Kementerian mengambil inisiatif memohon kepada Kabinet untuk mendapatkan peruntukan program podium dan telah dipersetujui di bawah rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 240 juta dari tahun 2022 hingga 2025 iaitu 60 juta setahun pada 23 Februari 2022. Inilah satu yang biadab, yang bodoh. Inilah dia. Beban jawapan dan alasan saya letak pada Persatuan Sukan Kebangsaan, tapi saya percaya itu adalah tanggungjawab tindakan yang tidak bertanggungjawab kalau saya tidak menyebut bahawa keadaan politik di Malaysia juga telah memainkan peranan. Salah satu faktor, saya bukan kata semuanya adalah kerana ketidakstabilan politik, tetapi kita mesti memperakui dalam 4 tahun yang lepas, selepas langkah Sheraton, memang ada banyak usaha yang kerajaan telah lakukan pada masa itu untuk membantu ekonomi, untuk membantu pendidikan. Semuanya terganggu kerana ketidakstabilan politik. Itu adalah fakta dan saya telah berikan dan direkodkan dalam Hansard. Terima kasih. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh mendesak kepada otoritas sepak bola negara tersebut untuk melakukan perombakan menyeluruh terhadap ekosistem di liga lokal mereka. Adapun fokus utama pada penyelesaian masalah gaji pemain yang belum dibayar. Yeoh menekankan bahwa permasalahan dalam dunia sepak bola Malaysia memerlukan solusi menyeluruh, bukan hanya langkah-langkah sementara. Hal ini ditekankannya menyusul klub Kelantan United yang tak membayar gaji pemainnya beberapa bulan. Permasalahan dalam dunia sepak bola kita memerlukan lebih dari sekadar tindakan reaktif. Sudah saatnya kita melihat gambaran besar dan bekerja sama membangun lingkungan sepak bola yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ujarnya kepada media lokal dikutip Reuters, Kamis, 15 Mei 2025, menteri tersebut menyatakan telah meminta bantuan dari pihak luar untuk menangani krisis yang melanda Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM. Saya telah meminta AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, untuk melakukan penilaian. Mereka sudah memberikan laporan, dan kami akan membahasnya bersama FAM. Kita tidak bisa hanya melihat satu kasus saja, ujarnya, kita harus melihat secara menyeluruh. Dalam pertemuan mendatang, kami akan berdiskusi dengan FAM tentang bagaimana memperbaiki ekosistem saat ini. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi kami juga ingin melihat perbaikan di klub-klub. Tambahnya, pernyataan Yeoh muncul di tengah meningkatnya keluhan dari para pemain, termasuk dari pelatih sementara tim sepak bola Kelantan United, Rezal Zamri Yahya, yang meminta manajemen klub segera menyelesaikan tunggakan gaji yang mencapai 6 bulan. Kami tidak pernah mempermalukan tim meskipun menghadapi masalah di luar lapangan, dan kami tetap berkomitmen serta profesional, kata Rezal. Sekarang saatnya manajemen bersikap lebih transparan dan serius dalam menyelesaikan masalah ini. Tambahnya, Kelantan mengakhiri musim di posisi terbawah dari 13 tim dalam klasemen Liga Super, dengan hanya mengumpulkan 7 poin saat musim ditutup pada Senin. Krisis ini juga berdampak pada pemain asing. Penyerang asal Serbia dari klub Kedah, Milos Gordic, mengungkapkan kepada media bahwa ia akan pulang ke negaranya tanpa menerima gaji setelah 9 bulan tanpa bayaran. Saya merasa ingin menangis. Saya hanya ingin beristirahat dan bersama keluarga saya di Serbia. Katanya, saya telah banyak berkorban, saya berjuang untuk bayi saya, untuk keluarga saya. Tapi saya pulang tanpa membawa uang sepeser pun.